Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi Al-Quran Hadis MA kelas 11 semester genap. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya Ria Puspitasari dengan NIM 201-20171, dan yang kedua teman saya Fania Kusmawardani dengan NIM 201-20196. Selanjutnya saya akan menjelaskan Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha wastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadapi kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsirnya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblat yang masing-masing darinya menghadap kepadanya dalam ibadah sholatnya. Maka bersegeralah wahai orang-orang yang beriman untuk berlomba dalam mengerjakan amal soleh yang disyaratkan Allah untuk kalian dalam Islam. Dan Allah akan menghimpun kalian semua pada hari kiamat dari daerah manapun kalau kalian berada. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir Al-Musyayyar. Penjelasan ayatnya, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Menghadap ke kiblat bukanlah tujuan, tetapi harus dipahami bahwa umat Islam itu adalah satu. Dimanapun kita berada, arah kiblatnya satu. Hendaknya kita sebagai manusia giat bekerja serta berlomba-lomba dalam hal kebaikan, misalnya seperti sholat, sedekah, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Dampak yang kita dapatkan dari kebaikan ini yaitu terciptanya kondisi kehidupan yang maju, berkembang, dinamis, senantiasa memiliki semangat dalam berkreasi dan juga berinovasi dalam kehidupan. Selanjutnya, Quran Surah Al-Fatir ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzinas tafaina min ibadina faminhum zalimul linafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqul bil khairati bi idznillah dzalika huwa fadlul kabir. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya dirinya mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Dalam tafsirnya, kemudian kami memberikan Al-Quran setelah binasanya umat-umat kepada orang-orang yang kami pilih dari umat Muhammad. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan sebagian kemaksiatan. Di antara mereka ada yang pertengahan, yaitu orang yang menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah, yakni bersungguh-sungguh dan bersegera dalam melakukan amal-amal soleh, baik yang fardu maupun sunnah. Pemberian kitab suci itu dan pemilik umat ini adalah karunia yang besar. Tafsir Al-Muyassar. Penjelasannya ayat Quran Surah Al-Fatir ayat 32, yaitu Surah Al-Fatir ayat 32 mengandung penjelasan Allah kepada hambanya tentang 3 jalan kehidupan yang dapat dipilih, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang menzalimi diri sendiri, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, bahkan selalu berbuat kejahatan dan kesalahan. Yang kedua, seseorang yang
tasyid, yaitu bersikap pertengahan. Kebaikan dan kesalahan selalu dilakukan atau selalu melakukan perbuatan baik sekaligus juga berbuat kemaksiat. Yang ketiga, seseorang yang beruntung yaitu mereka yang selalu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Hidupnya senantiasa dihiasi dengan amal kebaikan. Selanjutnya surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyiban wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tafsir surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Menurut suatu pendapat dikatakan bahwa yang dimaksud adalah kehidupan di surga. Menurut pendapat yang lain dikatakan adalah kehidupan dunia, yaitu dengan mendapatkan rasa qanaah atau menerima apa adanya, atau ia mendapatkan rezeki yang halal. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Penjelasan surat An-Nahl ayat 97. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan memberikan kehidupan yang sejahtera kepada siapapun, baik itu kepada laki-laki maupun kepada para perempuan, apabila mereka semua mau beriman dan beramal saleh, karena balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bernilai lebih tinggi daripada yang dikerjakan. Ada beberapa pendapat ahli tafsir dalam memahami ungkapan hayatan thayyiban. Di antaranya, menurut Ibnu Katsir bahwa yang disebut dengan hayatan thayyiban adalah ketentraman jiwa. Menurut Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyiban adalah hidup sejahtera dan bahagia dengan rezeki yang halal dan baik, bermutu gizinya. Adapun menurut Ali bin Abi Thalib, yang dinamakan hayatan thayyiban adalah kehidupan yang disertai qanaah atau menerima dengan suka hati terhadap pemberian Allah. Sikap atau perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dari surat An-Nahl ayat 97 yaitu berusaha untuk hidup dengan sejahtera dan dengan rezeki yang diperoleh dengan baik dan halal. Hidup penuh dengan qanaah, menerima dengan lapang dada segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam dianjurkan untuk selalu berbuat baik dengan melakukan amalan soleh, baik yang diwajibkan atau disunahkan. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan amal soleh antara laki-laki dan perempuan. Semuanya mendapatkan pahala yang sesuai dengan amal perbuatan yang telah dikerjakan. Contoh seperti tidak meninggalkan salat 5 waktu. Hal ini akan semakin bertambah pahalanya jika dilengkapi dengan salat sunnah atau amalan soleh yang lainnya. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang anjuran beramal sesegera mungkin, yang artinya bercerita kepadaku Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr, semuanya bersumber dari Ismail bin Ja'far, dari Ayub, dari Ismail, dari Al-Ala, dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Penjelasan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang anjuran beramal segera mungkin.
Hadis ini berisi tentang perintah untuk bersegera melakukan amalan soleh, sebab dikabarkan bahwa kelak akan datang fitnah seperti potongan malam. Artinya fitnah tidak terlihat, nyaris sempurna, dan manusia tidak mengetahui kemana harus berjalan. Manusia tidak tahu di mana tempat keluarnya, sehingga fitnah diibaratkan dengan potongan malam yang tidak diketahui. Sehingga seseorang di pagi hari dalam keadaan beriman dan sore harinya bisa dalam keadaan kafir. Dalam satu hari, bayangkanlah ada yang dapat demikian, atau ia di sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi harinya menjadi orang kafir. Mereka bisa menjadi kafir karena menjual agamanya. Fitnah di sini dapat terjadi karena syubhat atau racun pemikiran, dan karena adanya syahwat, dorongan-dorongan hawa nafsu untuk bermaksiat. Sehingga pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini adalah ketika kita sebagai manusia biasa wajib untuk terus berpegang teguh dengan ajaran Islam, bersegera dalam beramal soleh sebelum Allah SWT mendatangkan cobaan yang dapat merubah keadaan, serta fitnah yang ada di akhir zaman sangat menyesatkan. Satu fitnah dapat berlanjut pada fitnah-fitnah yang lain. Jika kita memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka kita wajib bersegera dan tidak menunda-nundanya.